Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sembah sujud pangabdian pamujaan pinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas anu maha asih anu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae jalma anu nutur galur rasulna. Alhamdulillah dina waktos ayeuna urang sadayana masih dipasihan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun hadir di majelis ilmi anu mugia sadayana dina kayaan sehat wal afiat oge mugia ikhtiar urang dina nyuprih ilmu ngalapangabisa dicatat ku Allah janten amalan sholihan. Insyaallah dina ieu wengi urang ngalajengkeun pembahasan tafsir Al-Qurtubi juz amma lebat kana An-Nazi'at bagian akhir nyaeta ayat 27 dugi ka 40 genep atanapi dugi ka akhir surat. Di pertemuan sateacana Allah Subhanahu wa taala ngemutan ka urang sadaya wabil khusus hitobna Nabi SAW rehna naon anu dilaksanakeun atanapi dilakukeun ku jalma-jalma kafir Quraisy eta teh teu aya nanaonan gitu ya. Hal yang kecil dibandingkan kesombongan gitu ya. Dosa Fir'aun beserta bala tentaranya. Nah, begitu pula ketika orang yang lebih kuat, orang yang lebih gagah, orang yang lebih kaya, dan orang yang lebih besar pengaruhnya hancur, gitu ya. Bahkan tenggelam di dalam lautan, begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, begitupun kaum kafir Quraisy yang waktu itu menentang ajaran atau dakwah Rasulullah SAW. Nah, yang mana cerita atau kisah Musa dan Fir'aun itu la'ibratan limay yakhsha, insyaallah menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita meyakini bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran bukan semata-mata kisah menjelang tidur, bukan sekedar mitos, tapi kisah nyata yang bisa menjadi vitamin ya, atau suplemen bagi kita dalam mengarungi kehidupan, apalagi di tengah-tengah banyaknya fitnah pada hari ini. Nah, insyaallah kita melanjutkan ayat 27 gitu ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala gitu, bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Ya, banaha, Allah telah membinanya. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, a antum asyaddu khalqan, apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya? Yuridu ahla Makkah, yang dimaksud adalah penduduk Mekah. Nah, jadi khitab atau yang diajak bicara dalam ayat ini adalah penduduk atau masyarakat Mekah yang kita kenal kaum jahiliyah atau kaum kafir
Quraisy. Gitu ya. Maksudnya khalqukum ba'dal maut asyaddu fi takdirikum am as-sama. Nah, Allah di sini bertanya, apakah penciptaan kalian setelah kematian kalian itu asyaddu, lebih sulit dalam perkiraan kalian ataukah langit? Nah, artinya jadi Allah bertanya tapi maksudnya untuk mengingkari. Nah, istifham ingkari. Naros tapi maksudnya membantah, ya. Faman qadara 'alas samai qadara 'alal i'adah. Nah, maka siapa yang mampu menciptakan langit tentu mampu juga mengembalikan manusia yang sudah mati. Nah, ya. Kalau di surah An-Naba Allah menunjukkan kuasanya, ya, baik di bumi maupun di langit. Begitupun dengan fenomena-fenomena alam ataupun benda-benda langit. Nah, kalau di surah An-Nazi'at gitu ya, Allah bertanya gitu, antum asyaddu khalqan. Siapa yang lebih sulit penciptaannya? Kalian gitu ya atau langit? Nah, ayat 27 ini ya, seperti firman Allah di surah Ghafir ayat 57. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Dan firman Allah yang lain di surah Yasin ayat 81. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ayyakhluqa mislahum. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu. Nah, ya. Pama'nal kalam at-takri'u wat taubih. Nah, maka makna firman Allah, a antum asyaddu khalqan amis samaa, itu maksudnya at-takri'u wat taubihu, kecaman dan celaan. Summa wasafas samaa faqala banaha. Kemudian Allah menyebutkan langit, yaitu banaha, Allah telah membangunnya. Maksudnya rafa'aha fauqakum kalbina, mengangkatnya di atas kalian seperti bangunan. Nah, Allah itu bukan hanya menciptakan langit, tapi membangun langit seperti mengangkat gitu ya, satu bagian dari bangunan, sehingga langit itu tidak runtuh gitu ya, tidak ditemukan kebocoran, nah, tidak ada kecacatan. Nah, apalagi sekedar membangkitkan manusia yang sudah mati. Nah, itu ya. Kemudian di ayat 28 rafa'a samkaha fasawwaha. Kemudian Allah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, maksudnya a'la sakfaha fil hawa. Maksudnya meninggikan atapnya di udara. Nah, ya. Pasawwaha khalaqaha khalqan mustawiyan. Kemudian selain dibangun, ditinggikan, Allah juga menyempurnakan sehingga gitu ya, la tafawuta fi
wala syukuko wala futuro. Tidak ada gitu ya ketidakcocokan, tidak ada keretakan, dan tidak ada kesia-siaan. Nah, ibu bapak kantos merhatoskeun langit. Nah, itunya. Nah, aya tihangan. Teu aya nya Pak. Atanapi nu ngagantung ti luhur gitu. Tidak ada yang namanya ketidakcocokan. Nah, siapa yang menyempurnakannya itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Piraku cenah nu tos maot hirup deui gitu. Tuh tingali langit gitunya. Sakitu tohaga berdiri tegak gitu ya. Tidak pernah runtuh. Tidak pernah bocor, apalagi sekedar membangkitkan manusia. Terus di ayat 29. Wa agtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia Allah pula menjadikan malamnya itu agtasha, gelap gulita. Wa akhraja, dan Allah menjadikan itunya siangnya itu duhaha, terang benderang. Sok atuh tong langit berang jeung peuting gitu. Malam dan siang ciptaan siapa? Nah, sebab dalam keyakinan kafir Quraisy atau kaum musyrikin Mekah, mereka kan percaya dan yakin bahwa yang menciptakan Allah. Jadi ketika ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Tetapi dalam hal meminta gitunya, dalam hal memohon, mereka memerlukan perantara. Nah, jadi Allah atau dalam ayat ini mencoba untuk gitunya mempertanyakan kembali keyakinan mereka. Nah, pan ente teh yakin yen nu nyiptakeun teh Allah. Langit, matahari, siang dan malam. Cik lamun dibandingkeun jeung nyiptakeun ente, rongkah mana? Nah, gitu ya. Nah, tentu mereka yang hatinya selamat atau hatinya bersih akan menerima. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan wa agtasha lailaha ay ja'alahu mudliman. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, maksudnya gitu ya. Dia menjadikan malamnya mudliman, gelap gulita. Mudliman jeung agtasha itu mirip. Cuman agtasha biasanya diterapkan kepada orang yang buta atau tunanetra, ya. Kemudian wa akhraja duhaha, dan menjadikan siangnya terang benderang, ay abroza naharoha wa daw'aha wa syamsaha. Maksudnya Allah menampakkan siangnya, sinarnya, dan juga mataharinya. Nah, itu ya. Wa adhafa duha ila sama, dan Allah mengidofahkan, menyandarkan waktu duha kepada langit sebagaimana menyandarkan malam kepada langit. Nah, pan sacan ke antum asyaddu khalqan amis sama. Nah, jadi yang diceritakan itu langit. Nah, kemudian wa agtasha lailaha, dan Allah menjadikan langit itu gelap. Wa akhraja duhaha, serta Allah menjadikan langit itu terang. Nah, jadi kalimat siang dan malam disandarkan kepada langit. Nah, gitu ya. Sebab kenapa? Li'anna fiha sababudz dzalam wadiya wa huwa ghurubish syamsi wa tulu'iha. Sebab gitu ya, penyebab langit
gitu ya. Mau itu gelap ataupun terang adalah tenggelam dan munculnya matahari. Nah, itu ya, tenggelam dan munculnya matahari. Nah, setelah langit wal ardo ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ya, maksudnya kata Imam Al-Qurtubi ay basatoha, maksudnya Allah membentangkannya. Nah, tentu bukan berarti bumi itu datar ya, bumi itu datar. Wahada yushiru ila kaunil ardi ba'das samai. Hadis. Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan bumi itu terjadi setelah langit. Jadi pami aya pertarosan bumi heula langit heula. Nah, itu ya. Wa qad madha al-qaula fi awalil Baqarah. Nah, pembahasan itu kata Imam Al-Qurtubi sudah dijelaskan secara lengkap pada permulaan surah Al-Baqarah, yaitu pada firman Allah, huwallazi, dialah Allah yang khalaqa, menciptakan, lakum, bagi kalian, ma, apa saja, fil ardi, di muka bumi, jami'an, seluruhnya, summastawa ilas sama, kemudian Allah berkehendak menuju langit. Nah, itu ya. Jadi ayat 30 ini menjadi isyarat bahwa yang diciptakan terlebih dahulu adalah langit, kemudian bumi. Nah, setelah Allah hamparkan bumi itu, Allah mengeluarkan akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ia memancarkan daripadanya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Nah, gitu ya, tumbuh-tumbuhannya. Nah, maka akhraja minha maksudnya akhraja minal ard, yaitu Allah memancarkan dari bumi, ma'aha ay al-uyun al-mutafajjirah bilma, maksudnya mata air yang memancarkan air. Jadi sanes ku tukang ledeng gitu nya, atanapi sumur bor, tapi Allah yang memancarkan air tersebut. Selain memancarkan air, Allah pula mar'aha ay an-nabat alladhi yur'a, yaitu tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh binatang-binatang. Nah, pan orang Mekah ge osok berternak. Nah, maka mereka ternak itu makan rumput atau meminum air, sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Nah, gitu ya. Gunung-gunung ditancapkan dengan teguh. Nah, semua itu mata'al lakum wali an'amikum. Nah, Allah menjadikan segalanya bagi kita itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Maksudnya ay manfaatu lakum, maksudnya menjadi manfaat bagi kalian, wali an'amikum, dan untuk binatang-binatang ternak kalian.
minal ibil wal bakor wal gonam, seperti unta, sapi dan kambing. Nah itu Pak, ayat 27 sampai 33 gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ingin membantah keyakinan orang kafir Quraisy yang mereka tidak percaya akan adanya yaumul bi'sah, hari kebangkitan, yang mana dasar kepercayaan mereka itu yaitu mustahil manusia yang sudah hancur, yang sudah rusak, yang sudah mati bisa bangkit kembali. Nah maka Allah bertanya, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, apakah penciptaan langit dibandingkan dengan penciptaan kamu, mana yang paling hebat? Terus sampai ayat 33. Sebab tadi disinggung keyakinan orang kafir Quraisy meyakini bahwa penciptaan alam, fenomena alam itu ciptaan Allah. Kok kenapa tidak yakin bahwa Allah juga bisa menciptakan manusia atau membangkitkan manusia dari kuburnya? Nah, gitu ya Pak. Maka di ayat 34 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana gitu ya keadaan pada hari kiamat, khususnya pada peristiwa kebangkitan. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka yang sangat besar, at-tamah gitu ya, yaitu hari kiamat telah datang. Tomah itu dari toma, itu biasanya diterapkan pada kuda yang berlari sangat-sangat kencang, atau bisa berarti banjir yang sangat besar yang memporak-porandakan bangunan yang dilewati oleh banjir tersebut. Nah, jadi sangat besar. Nah maka faida ja'atit tomatul kubro, maka apabila malapetaka yang sangat besar yaitu hari kiamat telah datang, maksudnya ada hiyatul uzma, yaitu malapetaka yang sangat besar. Wahia, yang dimaksud malapetaka yang sangat besar adalah an-nafkhatu ats-tsaniyatu, yaitu tiupan yang kedua. Allati yakunu ma'aha al-ba'tsu, yaitu tiupan yang bersamanya terjadi kebangkitan atau dibangkitkannya manusia. Dulu anak berpikir atau berpemahaman bahwa peristiwa yang sangat besar itu adalah ketika dihancurkannya alam semesta, gitunya. Misalkan dalam surah Al-Qari'ah, gunung-gunung berterbangan, manusia berlarian, gitu ya, seperti laron, gitu ya, saking takutnya. Nah, ternyata Pak, yang paling ditakutkan gitu ya, atau malapetaka yang sangat besar justru bukan hanya ketika dunia dihancurkan. Jadi sanes nalika dunia hancur, sanes nalika gunung ngarapung sanes. Tapi justru ketika hari kebangkitan. Gitu ya, hari kebangkitan justru. Kenapa disebut malapetaka yang sangat besar? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Sebab gitunya, pada hari itu manusia yatadzakkaru, teringat gitu. Ma sa'a, apa yang telah dikerjakannya.
Gitu. Justru gitu ya, malapetaka itu ketika manusia mengingat apa yang telah dikerjakan. Maksudnya ma'amila min khairin au syarrin. Maksudnya apa yang telah dikerjakannya baik dan buruk. Nah, setelah teringat apa yang dikerjakan dulu, baik pekerjaan yang salah, yang buruk, atau pekerjaan yang baik, maka waburrizatil jahimu limayaro, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Nah, gitunya. Satu dibangkitkan, nah cenah hirup deui mun urang mah nya. Kenapa? Nah, berarti kalau dia orang yang tidak beriman atau tidak meyakini hari kebangkitan, berarti dia sadar ini hari inilah hari yang aku dustakan dulu. Inilah hari yang aku ragukan. Inilah hari yang ketika orang yang mendakwahkannya aku musuhi, aku hina, aku lecehkan, aku rendahkan, aku usir. Ternyata hari itu terjadi. Nah, kala saya lamun. Nah, kata Allah, sekali-kali tidak, nanti benar-benar kamu akan mengetahui. Pak, kabayang teu pami urang gitunya. Urang teh lepat gitunya, nya lepat. Tapi urang teh berhasil helah gitunya. Berhasil meyakinkan orang yang menuduh kita bahwa kita yang benar, urang nu bener teh. Hiji waktu kasalahan urang teh kapanggih geus teu bisa deui mengelak, sok kumaha Pak. Nah, pasti gitunya perasaan kita ketar-ketir mun cek budak ayeuna mah gitunya, ketar-ketir. Nah, itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Baru penyesalan. Kemudian ditampakkan neraka dengan sangat-sangat jelas. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan waburrizat al-jahim zoharot, dan diperlihatkan neraka itu zoharot dengan sangat jelas. Nah, dulu neraka itu diceritakan oleh para pendakwah, cenah di neraka mah kumpul nage jeung artis, jeung pemain sepak bola. Lah teu naon asup neraka gitunya. Ternyata dinampakkan zoharot dengan sangat jelas. Lima yaro, kepada setiap orang yang melihat. Ibnu Abbas memberikan komentar, yukshafu anha fayaroha tataladzo kullu dzi basorin. Neraka itu yuksafu, dibuka, ditampakkan. Nah, payaroha, maka semua orang yang memiliki penglihatan pun gitu ya, kullu dzibasor, setiap orang yang memiliki penglihatan akan melihat neraka itu tataladzo, berkobar-kobar. Nah, itunya ai lompat ka mana? Nya, menta tulung kasaha. Nah, gitunya. Terlihat dengan sangat jelas berkobar-kobar. Nah, kemudian siapa yang melihatnya itu? Nah, ada beberapa pendapat. Wakila, dan dikatakan al-muradu al-kafiru. Yang dimaksud orang yang bisa melihat neraka berkobar-kobar dengan sangat jelas itu adalah orang-orang kafir.
li'annahu alladhi yaron nara bima fiha min asnafil adzab, karena dialah yang melihat neraka dengan berbagai macam azab yang ada di dalamnya. Nah, gitunya. Diperlihatkan fasilitas-fasilitas neraka. Nah, padahal di surah An-Naba yang sudah kita bahas, labithina fiha ahqaba. Mereka itu di dalam neraka itu ahqaba. Mang ahqab. Nah, satu ahqab itu 80 tahun akhirat. Nah, kata Imam Ibnu Katsir. Berarti ribuan tahun waktu dunia. Ya, sanes mufrad tapi ahqab. Dan fasilitasnya itu ya. Hanya apa, Pak? Hanya air panas dan darah bercampur nanah. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan di sana bardan, angin sejuk, wala syaraban, dan tidak ada air yang bisa memenuhi dahaganya. Angin sejuk, sebagaimana sudah dibahas, biasanya angin yang menjadikan kita itu ngantuk, nunutan. Artinya di neraka itu bujeng-bujeng sare, nunutan ge hese. Gitu ya. Illa hamiman wa ghassaqon, kecuali dia hanya mendapatkan nanah dan air panas yang mendidih. Katingali gitu. Bisa jadi nanah dan air mendidih itu hanya satu di antara asnaful azabi, macam-macam azab. Gitu ya. Wakila, dan dikatakan pula gitu, ya roha al mu'minu, yang melihatnya itu orang mukmin, liya'rifa qadron ni'mati, agar orang beriman itu mengetahui betapa besar nikmat atau ukuran nikmat gitu ya. Wa yusla al kafiro binnar, dan bagaimana gitu ya tempat orang kafir di neraka. Nah, gitu ya. Wajawabu, dan jawab dari firman Allah, fa idza ja'atit tamah, gitu ya. Apabila datang, gitu ya. Waktu yang sangat menegangkan, mencengangkan itu dihilangkan. Itu ya, mahdzufun. Ya, yaitu dakhala ahlun nar an-naro wa ahlul jannati al jannata. Apabila datang malapetaka yang sangat besar, maka masuklah ahli neraka ke neraka dan ahli surga ke surga. Berarti at-tama atau malapetaka itu bukan untuk orang beriman, tapi orang kafir. Tapi orang beriman semakin bergembira dan sadar, wah cigana lamun orang teu iman baheula cilaka. Gitu ya. Terus ayat selanjutnya, fa amma man tagha wa atharul hayata dunya. Adapun orang yang togo, melampaui batas, wa atharul hayata dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maksudnya ay tajawazal haddi fil isyan. Maksudnya melampaui batas dalam kemaksiatan.
wa asarul hayata dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dikatakan ayat ini turun kepada An-Nadhr dan putranya Al-Haris, gitu ya. Tetapi ayat ini umum bagi setiap orang kafir yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Nah, bagi orang yang melampaui batas kemudian lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Maksudnya ya ma'wahu, tempat tinggal atau tempat terakhir orang-orang kafir itu di neraka Jahanam, neraka Jahim. Sanes di Cikijingnya, neraka Jahanam. Nah, Jahim. Tanyakan Jahim. Nah, kemudian seperti biasa Al-Quran selalu menyandingkan antara orang kafir dengan orang beriman dari sisi pembalasannya. Wa amma man khofa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu bukan kawan atau lawan, Pak. Hawa nafsu lawan atau kawan? Nah, hawa nafsu itu lawan bila dituruti, ya Pak. Nah, kalau tidak dituruti dan ditahan, maka insya Allah bisa menyelamatkan. Sebab hawa nafsu itu, gitu ya, sesuatu yang menjadi fitrah manusia, gitu ya, yaitu keinginan akan sesuatu. Nah, bahkan kata Ibnu Qayyim, kalau manusia tidak ada hawa nafsunya, manusia akan punah. Keinginan untuk makan, keinginan untuk menikah, keinginan untuk minum dan lain sebagainya. Kalau tidak ada keinginan, tidak ada kahayang, nah, manusia bisa punah. Nah, maka hawa nafsu itu harus dikendalikan. Nah, harus dikendalikan. Imam Mujahid mengatakan maksud dari ayat 40 ini, khaufuhu fid dunya minallahi azza wa jalla inda muwaqa'atu dzanbi fayuqli'a. Nah, orang yang khofa maqama rabbih ialah orang yang di dunia ia takut kepada Allah, sehingga ketika melakukan dosa dia berhenti dan tidak lagi melakukan dosa tersebut. Nah, jadi bukan tidak berdosa, Pak. Bukan tidak pernah melakukan dosa. Tapi ketika dia melakukan dosa, khofa maqama rabbihi, sieun. Nah, gitunya, dengan kedudukan Allah, takut, sehingga tidak mengulangi dosa tersebut. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Di ayat lain di surah Ar-Rahman ayat 46, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Nah, ya, ada 2 surga. Kemudian ayat selanjutnya masih ayat 40, wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, maksudnya menahan diri dari keinginan hawa nafsu, yaitu jaroha 'anil ma'asi wal maharim, yaitu menahan atau menjauhkan diri dari kemaksiatan dan segala yang diharamkan. Dalam atau ketika melakukan dosa teringat kepada Allah, kemudian tidak mengulangi dosa tersebut, serta menjaga diri
dari sesuatu yang bernilai maksiat dan sesuatu yang diharamkan. Nah, maka kata Sahal gitu ya, tarkul hawa miftahul jannah. Meninggalkan keinginan hawa nafsu adalah kunci surga. Bukan meninggalkan hawa nafsu secara umum, tapi meninggalkan keinginan hawa nafsu adalah kunci surga. Nah, kita kan mengenal ada need, ada want, ada keinginan, ada kebutuhan. Kalau kebutuhan terukur, kalau keinginan tidak terbatas. Nah, manakala kita mampu menekan keinginan kita, gitu, maka insya Allah itu menjadi kunci surga, sebagaimana firman Allah ini, wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa, gitu ya Pak. Qala Abdullah bin Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud berkata, antum fi zamanin yaqudul haqqal hawa. Saat ini kalian berada di masa kebenaran menggiring hawa nafsu. Wa sayati zamanu yaqudul hawal haqqo fa na'udzubillah min dalikal zaman. Tetapi nanti akan ada satu zaman yang justru hawa nafsu menggiring kebenaran. Nah, ya, dulu mah hawa nafsu nu digiring, tapi bakal ada zaman di mana kebenaran yang disetir oleh hawa nafsu. Maka kata Ibnu Mas'ud, kita berlindung kepada Allah pada masa itu. Nah, Nabi juga menjelaskan salasu muhlikat. Ada 3 perkara yang menghancurkan manusia. Kahiji, yang pertama suhun mutoun, rasa pelit yang ditaati. Nah, ya, cap jahe meregehese. Buntut kasiran, ditagih icuk cole, gitu. Jadi sesuatu yang seharusnya dikeluarkan, yang seharusnya ditunaikan, malah ditahan. Nah, maka itu menjadi kehancuran. Yang kedua, wahawan mutabbaun, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Nah, gitu ya. Dan yang ketiga, yaitu seseorang yang menyanjung, gitu ya, atau berbangga dengan dirinya sendiri. Nah, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah yang menjadi tempat tinggalnya. Nah, kuncinya tadi 2, takut akan kedudukan Allah, atau takut ketika hari di mana kita berhadapan dengan Allah atau hari hisab. Dan yang kedua, bisa menjaga dan menekan hawa nafsu. Nah, ayat ini kata Al-Kalbi nazalat, turun piman hamma bimaksiatin, pada orang, gitu ya, yang hendak atau berniat melakukan maksiat, wa qadara 'alaiha, dan dia mampu mengerjakannya, fi khalwatin, nah, tanpa diketahui orang lain. Jadi mengerjakan dosanya itu bukan karena paksaan,
atau apapun tapi memang mampu. Uang artos aya, waktos aya, nu kersaeun aya gitunya. Nu ngabaturan aya. Itu ya. Atau maksiat yang menyendiri gitu. Tetapi kesempatan besar itu summa tarokaha min khaufillah. Kemudian dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Kerja di perusahaan sebagai bidang keuangan, sangat mudah untuk mengotak-ngatik laporan keuangan, sangat gampil gitunya. Menilep itu ya. Atau memotong anggaran gitu. Tetapi kemampuan itu ditekan. Padahal istri teh tos protes, Pak, HP teh rusak, hoyong iPhone. Pak, tatanggi tos gentos mobil, iraha atuh urangnya. Pak, hayu umroh. Padahal kesempatan sangat besar dan tidak akan diketahui oleh orang lain. Tapi keinginan, kesempatan, keterbukaan itu ditekan, taroka, ditinggalkan min khaufillah, semata-mata takut kepada Allah. Gitu. Luar biasanya. Nah, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan pula, ayat ini turun berkenaan dengan orang yang khofa ingdal maksiyah maqamihi baina yadaillah, yaitu orang yang takut ketika keberadaannya di hadapan Allah. Jadi ketika maksiat dia takut pada hari di mana dihadapkan dengan Allah. Pantaha anha, maka ia berhenti melakukannya. Aya caleg masihan artos, ya pilih abdi. Tampi entong Pak. Bapak teh aya tadi tampi lebar. Aya ditampi. Oleh Bapak ditinggalkan. Maka itu bagian dari pengamalan ayat ini. Kemudian ayat ke-42 sampai 46 itu ya. Orang kafir Quraisy tidak henti-hentinya setelah ditunjukkan bukti serta gitu ya, alasan-alasan, tetap malah merendahkan Nabi SAW. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kalah naros gitunya, iraha atuh kiamat teh. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gitu ya, atau Nabi Muhammad ingin dijawab gitu ya. Kapan? Maka bima anta min dzikroha. Siapakah kamu? Saurna Allah teh. Maka dapat menyebutkan waktunya. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya atau ketentuan waktunya. Innama anta, sesungguhnya engkau Muhammad hanya saja mungdziru mayyah syaha, pemberi peringatan bagi siapa yang takut. Orang yang tidak takut, orang yang meragukan, orang yang mendustakan, sejatinya mereka sampai kapanpun tidak akan percaya gitu ya. Dan ketika hari itu tiba gitu ya, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Ya, jadi
setelah Allah menjelaskan penghuni neraka, penghuni surga, gitu ya. Maka ayat 42-46 ini Allah Subhanahu wa taala masih memperingatkan orang-orang yang hatinya keras, yang tidak mau percaya adanya hari kiamat, malah terus-terusan merendahkan, meledek dan menghina Nabi dengan bertanya kapan terjadinya kiamat. Padahal hikmah dirahasiakannya kiamat, baik kiamat dalam arti meninggalnya seseorang, musibah yang menimpa, atau kiamat kubro yang berarti semesta hancur, maka bagi kita orang yang takut kepada Allah, beriman kepada Allah, akan menghasilkan rasa takut, sebab sadar semua amal akan dicatat dan akan ditunjukkan pada hari hisab nanti. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di pembahasan surah An-Nazi'at bagian terakhir di ayat 27 dan 46 kita disadarkan dan diingatkan kembali tentang adanya hari kiamat, khususnya hari kebangkitan, yang dimana kita tidak bisa membantah, gitu ya, adanya hari kebangkitan ini. Dan ingat, gitu ya, bagi mereka yang takut kepada Allah dan dapat menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka insya Allah surga yang akan menjadi tempat tinggalnya. Sebaliknya orang yang meragukan, mendustakan, gitu ya, hari kiamat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim menjadi tempat terakhirnya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu serta amal soleh bagi kita semua. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.